mengenai spiritual blessing ya, atau berkat rohani ya. Berkat rohani yang tertanam dari surga, yang berasal dari surga. Kita akan belajar firman Tuhan. Next slide saudara. Nah, yang pertama saudara, ada dua macam berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pertama adalah berkat jasmani, dan yang kedua adalah berkat rohani. Amin. Nah, berkat jasmani ini yang selalu dicari oleh umat Tuhan ketika datang kepada Tuhan. Physical blessing, berkat untuk fisik ya, berkat duniawi atau earthly blessing. Nah, inilah yang dicari kebanyakan orang atau umat ketika datang kepada Tuhan. Maka itu Yesus berkata demikian ya. Janganlah kau khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, sandang, pangan, papan. Itu semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Itu saja yang ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan besok makan apa? Besok bagaimana Tuhan ya? Itu yang dicari orang-orang yang datang kepada Tuhan, hanya mencari, katakanlah firman Tuhan, hanya mencari mobil Tuhan, rumah Tuhan, ya kan? Ya, itu wajarlah, boleh meminta hal seperti itu ya. Kerajaan dunia hanya yang dicari manusia, kebahagiaan duniawi ya. Berkat jasmani itu yang pertama selalu yang dicari. Nah, kata firman Tuhan, Allahmu tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Saudara, itu semua yang kita cari saudara ya. Berkat duniawi, manusia selalu hanya memikirkan berkat jasmani. Nah, yang kedua ini berkat rohani adalah berkat yang terpenting. Saudara, katakan amin. Saudara di dalam Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. You are blessed by God. Amin. Nah, untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Kita menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan, you are blessed by God. Kau diberkati. Berkat itu bukan cuma kekayaan saudara. Ada amin. Karena orang ketika bilang you are blessed, langsung pikirannya mobil Alphard ya, rumah 1000 meter. That is not only a blessing saudara ya. Karena semua yang kita kumpulkan di dunia akan ditinggalkan. Katakan amin. Bersifat sementara. Katakan amin. Saudara, itu semua bersifat sementara. Manusia hidup 70 tahun, 80 tahun saudara. Nah, maka itu saudara, jadikanlah Tuhan nomor satu dalam hidupmu ya. Maka ia akan membuka jalan bagimu. Katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, segala berkat jasmani akan ikut sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah biarlah kita katakan amin. Amin saudara. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita minta hanya hal-hal dunia saudara. Padahal Tuhan sediakan berkat rohani yang berasal dari surga jauh lebih dahsyat daripada berkat jasmani. Katakan amin. Daripada berkat-berkat dunia saudara. Spiritual blessing is invincible. Berkat rohani itu tidak kelihatan. Amin. Dan bagaimana menerima berkat rohani saudara? Saudara tahu? Dengan iman. Sesuatu yang tidak kelihatan hanya dapat engkau terima dengan iman. Iman percaya kepada firman Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar mengenai spiritual blessing ya. Karena orang dikatakan God bless you, you are a Christian, you are blessed by God. Engkau sebagai orang Kristen dan orang diberkati. Tapi kadang-kala kita tidak mengerti berkat rohani sehingga kita pikir kalau jadi kaya itu baru diberkati. Kalau tidak kekurangan baru diberkati ya. Berkat rohani bersifat kekal saudara. Lebih baik kaya akan berkat rohani daripada kaya akan berkat duniawi. Amin. Nah, kita mencatat orang yang kaya duniawi itu dia tidak cari Tuhan, dia berada di tempat yang mengerikan. Tetapi Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Katakan amin.
Buat apa kita kaya berkat dunia, saudara, tapi seperti orang fasik yang tidak kenal Tuhan, sehingga dia tidak menerima berkat rohani, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berkat rohani. Yuk ikut Tuhan Yesus, itu adalah orang yang diberkati Tuhan, katakan amin. Nah, kita akan belajar firman ini dalam kitab Efesus pasal 1. Next slide. It's a spiritual blessing in Christ. Kekayaan orang yang terpilih tercatat, saudara, Efesus 1:3-14. Tapi saya sudah bedah, saya ambil poin-poin dari Efesus pasal 1 itu, saudara terkasih dalam Kristus. Spiritual blessing in Christ. Dalam Efesus 1 ayat 3, yuk kita baca sama-sama firman ini, saudara. Efesus 1 ayat 3, kita akan baca sama-sama, ada di layar, saudara. 3, 2, 1. Terpujilah, siapa terpujilah? Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, ya, dari Yesus Kristus, yang apa dikatakan firman Tuhan? Dalam Kristus. Oh yes, katakan bersama saya, dalam Kristus. Nah, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, sama-sama kita baca, segala berkat. Katakan bersama saya, segala berkat. Segala berkat apa? Rohani di dalam sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Berkat rohani itu hanya di dalam Kristus. Amin. Itu yang pertama. Di luar Kristus tidak ada berkat rohani yang berasal dari Allah Bapa, yang berasal dari sorga. Katakan amin. Jadi berkat ini, saudara, yang namanya berkat rohani, catat yang pertama, berasal dari sorga. Katakan amin. Ini bersifat kekal, saudara. Tidak dirusakkan karena berasal dari sorga, tersimpan dari sorga, saudara. Tidak berkurang dan tidak dapat dicuri oleh pencuri atau iblis, ya. Di dalam Kristus kita menerima segala berkat surgawi cuma-cuma, saudara. Wow, dahsyat. Berkatnya kekal, tidak dirusak iblis. Harta yang kekal, tidak dirusak ngengat atau karat. Saudara menyimpan harta di bumi, bisa dirusakkan ngengat atau karat. Saudara simpan uang kertas 100 tahun, nah sudah kadangkala sudah rusak, saudara, udah mulai lapuk, saudara, ya. Menyimpan apapun barang yang berharga ratusan tahun, saudara, nah itu katakanlah, kata firman Tuhan, dirusak ngengat dan karat. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan yang berkata bahwa di dalam Kristus ada berkat rohani, segala berkat rohani yang Tuhan berikan kepada orang percaya, saudara, ya. Berkat rohani, kekayaan rohani ini tidak kelihatan, tetapi memuaskan jiwa kita. Amin. Saudara cari, katakanlah, saudara tanya sama orang dunia, dia mengumpulkan harta yang begitu banyak, tapi jiwanya tidak pernah puas. Orang dunia selalu merasa kurang, dan kurang, tidak pernah puas. Tetapi ketika Yesus, kau datang kepada Yesus, marilah minum, engkau akan kupuaskan. Katakan amin. Mari datang kepadaku, kata Tuhan. Jadi ada berkat rohani yang dipuaskan hanya di dalam Tuhan, saudara, ya. Tapi berkat jasmani atau firman Tuhan berkata berkat duniawi, seringkali kita tidak puas. Ada orang sudah kaya raya masih tidak puas, saudara, ya. Jadi disinilah kita belajar mengenai berkat rohani, saudara. Apa itu berkat rohani? Yang pertama, saudara, next slide, kita baca firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 4. You are chosen and sanctified by God. Katakan di sampingmu, engkau dipilih Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Katakan amin. Yes, amin. Itu berkat dari Tuhan. Katakan amin. Bahwa Allah memilih engkau, katakan amin. Coba kita baca ayatnya dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Kita kudus, tak bercacat di hadapannya, katakan amin. Wow. Allah memilih saudara, itu adalah suatu berkat. Yesus berkata demikian.
Bukan kamu yang memilih aku loh, tapi aku telah memilih engkau. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. God has chosen you. Amin. Itu adalah berkat yang luar biasa. Saudara duduk di gereja ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan pilih saudara untuk mendengar firman. Aku telah memilihmu, kata Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku telah memilihmu. Dan aku telah menetapkanmu untuk berbuah. Dan buah itu tetap, katakan amin. Yesus sudah berkata bahwa Tuhan memilih kita. Before the foundation of the world, I have chosen you and sanctified you. Supaya kita dipilih apa? Supaya kita kudus, katakan amin. Tuhan panggil kita untuk hidup kudus, bukan itu hidup cepat, katakan amin. Waktu bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan ketika mereka harus keluar dari Mesir, supaya mereka beribadah kepada Tuhan di padang gurun, supaya mereka dikhususkan bagi Tuhan. Itu artinya dikuduskan, dikhususkan bagi Tuhan, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari Mesir. Saudara, engkau bukan milik dunia walaupun engkau berada di dunia, sebab engkau adalah milik Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. The girl catch what I'm preaching. Saudara harus tangkap ketika kita menyampaikan firman. Katakan amin. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. That is why God has chosen you. Dipilih Tuhan adalah diberkati Tuhan. Katakan amin. Tidak semua lo dipilih. Dipilih untuk dikuduskan oleh firman, saudara. Dikuduskan oleh air hidup itu. Inilah berkat pertama, saudara. Tuhan memilih kita. Bahkan dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9a, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Katakan amin. Wow. Imamat yang rajani, engkau adalah imam-imam Tuhan. Katakan amin. Bangsa yang kudus, engkau umat kepunyaan Allah itu sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dan ini bagaimana terjadinya? Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, karena hanya Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita sebagai umat Kristus, sebagai orang Kristen, adalah orang yang diberkati. Katakan amin. Iya. Jadi saudara bilang, apa itu konsep berkat? Jangan sampai saudara hanya konsep berkat itu ketika memiliki hal-hal duniawi. But that person is blessed. No. You are blessed in Christ. Engkau diberkati dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilihmu. Tuhan memilihmu untuk menguduskanmu. Itulah adalah berkat yang pertama. Itu kata Alkitab, saudara. Bahwa ini kan ada bukan satu ayat, saya kasih 2 ayat sama. Dipilih untuk menjadi bangsa yang kudus. Lalu dalam Yeremia pasal 1 ayat 5, saudara, lihat di situ firman Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 5, saudara, dikatakan firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Amin. I know you. Tuhan pilih seorang bernama Yeremia. Aku yang membentuk engkau. Saudara perhatikan, sejak dalam rahim ibumu Tuhan sudah membentuk engkau. Katakan amin. Engkau kejadianmu dahsyat. Haleluya. Haleluya. Engkau berada di dunia ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan menjadikanmu dahsyat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kejadianku dahsyat. Katakan amin. Itulah berharga kita di mata Tuhan. Aku membentukmu, dia berkata pada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau, sebelum aku membentuk kau dalam rahim ibumu, sejak day one, saudara, sejak embrio itu, Tuhan berkata, aku telah mengenal engkau. Dahsyat, saudara. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan, I have ordained you menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah biarlah kita. Sebelum dia lahir, destininya sudah ada, takdirnya sudah ada, menjadi nabi. Amin. Dan apa yang Tuhan tetapkan, what God have ordained, no man can cancel. Apa yang Tuhan tetapkan, itu pasti terjadi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, hidupmu ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Yes.
seperti ini, saudara, engkau bukan adalah orang-orang yang takut lagi, tapi engkau punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Yes, you have a hope in Christ. Maka hari ini kita belajar Tuhan betapa luar biasa, saudara. Dia berkata demikian kepada Yeremia, saudara, ya. Sejak dalam kandungan aku sudah menetapkanmu menjadi nabi, ya. Artinya apa? Sudah Tuhan pilih sejak dalam kandungan, Tuhan bentuk, Tuhan kuduskan Yeremia, saudara. Sejak dalam kandungan, artinya apa? Agar hidup kita dalam kehendak Bapa di surga. Amin. Hidup kita dalam kehendak jadilah kehendakmu di bumi seperti, bukan kehendakmu terjadi, kata Tuhan Yesus. Hidup kita dalam rencana Tuhan, saudara, bukan rencana kita. Karena rencana kita bisa gagal, tapi rancangan Tuhan yang terbaik. Rancangan Tuhan damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan membawa sukacita, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara harus hidup dalam rancangan Tuhan. Saudara harus hidup dalam kehendak Bapa di surga. Katakan amin. Yes. Inilah firman Tuhan yang mengajar bahwa bagaimana berkat pertama kita dipilih Tuhan. Katakan, aku dipilih Tuhan. You are chosen by God. Dan engkau, you are sanctified. Engkau dikuduskan oleh Tuhan. Katakan amin. Kekudusan bukan kita yang kerjakan. Ternyata Tuhan menguduskan kita. Amin, saudara. Kita secara sendiri bagaimana mau hidup kudus. Tadi kesini katakan, aku telah menguduskan engkau. Saudara lihat berapa orang dalam Kristus. Sudah banyak, sudah. Ini salah satu, ya yang di belakang dulu ada dia setiap hari katanya harus 1 botol whisky. Dulu juga Hendy juga katanya sebelumnya begitu. Sekarang mereka tidak bisa 1 sip pun, saudara. Tuhan telah menguduskan setiap jemaat. Engkau diubahkan dalam Kristus. Engkau dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Katakan amin. Kan bingung, dia katakan, Pak, saya bingung. Dulu saya bisa sekian botol, sekarang minum pusing, Pak. Saya langsung mau buang. Wah, itulah, saudara, Tuhan sudah menguduskanmu. Katakan amin. Tuhan sudah memilihmu. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan menguduskan, saudara. Inilah kita firman bahwa engkau adalah orang diberkati dalam Tuhan. Katakan amin. You are blessed in Christ. Ya. Kedua berkat Tuhan apa, saudara? Yang pertama kita sudah lewati. Kedua, saudara, dalam Efesus pasal 1 ayat 5. Yuk, Hendy baca di situ. Efesus 1 ayat 5 ada berkat yang luar biasa. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. You are adopted as family of God. Tuhan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Katakan amin. Wah, dahsyat. Perhatikan. Di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Sama-sama kita baca. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Hanya oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hanya di dalam Yesus kita menjadi anak Allah. Itu berkat yang luar biasa, saudara. Ketika engkau menjadi anak Allah, iblis ada di bawah telapak kakimu. Amin. Ketika engkau ada sebagai anak Allah, kau tahu gak sebagai anak Allah itu apa? Engkau pewaris kerajaan surga. Engkau pewaris apa milik Bapa, milikmu. Karena bumi beserta isinya milik Allah. Itu tangannya. Engkau kaya dalam Kristus. Katakan amin. Lebih dari Onassis, saudara, katakan amin. Karena engkau pewaris kerajaan surga. Engkau anak raja, segala raja. Katakan di samping engkau anak raja.
You are the son of the kingdom of heaven. You are son and daughter of God. Amin. That is a great blessing. Itu adalah berkat saudara. Amin. Kau diberkati dalam Tuhan. Makanya kalau ada orang tanya, apa sih kamu ikut Tuhan Yesus? Aku dipilih dia. Aku dikuduskan dia. Yang kedua, aku dijadikan anak-anak Tuhan Yesus. Aku dijadikan anak-anak Allah oleh Tuhan Yesus. Tahu gak, sebagai anak-anak Allah engkau sederajat dengan malaikat. Halo. Malaikat itu adalah anak-anak diangkat, diadopsi dari sampah, dari cuman debu tanah. Wis, levelnya sama dengan malaikat. Menghakimi lo nanti, menghakimi setan-setan. Yohanes 1 ayat 12, sama-sama kita baca 3:21. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah-riah lagi. Haleluya. Yes, saya kasih 3 ayat setiap yang ini adopted as family of God. Tadi ambilnya dari Efesus 1 sudah semuanya, tapi saya kasih ayat lainnya. Roma 8 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Beri tepuk tangan yang meriah. Seperti anak yang tadinya dia hanya anak budak, saudara, diperbudak, tapi Tuhan angkat engkau menjadi anaknya. Hanya anak yang duduk satu meja dengan bapaknya. Saudara, kata Tuhan Yesus, di mana aku berada, engkau akan berada. Nanti suatu saat waktu Yesus muncul di awan-awan, kita akan semeja masuk pesta perjamuan kawin anak domba, makan bersama Tuhan Yesus, bersama Bapa di surga. Beri tepuk tangan yang meriah-riah lagi. Itulah berkat yang luar biasa, katakan amin. Saudara, kita harus mengerti bahwa ini tidak satu blessing. This is called spiritual blessing. Ada dikatakan orang yang tidak diundang itu ikat kakinya. Dia ingin masuk, tidak bisa. Sudah ikat kakinya, malaikat berikat dengan Tuhan. Itu tidak diundang, tidak masuk. Lempar ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, tapi saudara dan saya sebagai anak Allah, katakan amin, boleh makan bersama, ikut Yesus. Itu cuan besar, saudara. Ya, luar biasa. Ternyata kita belajar firman-Nya hari ini, kita boleh diangkat menjadi anak Allah, menjadi mempelai Tuhan yang kudus, tak bercacat. Dan inilah berkat yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan, kita bukan lagi diperbudak, tidak lagi kita hidup dalam ketakutan, tapi kita diberikan roh keberanian, ya, dilahirkan kembali sebagai anak Allah, bukan secara daging menjadi anak Allah, ya, tapi secara air dan roh, kelahiran roh. Makanya perlu dibaptis selam, saudara. Amin. Itulah firman Tuhan berkata bahwa laksanakanlah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya mereka menjadi anak kerajaan surga. Ya, baptisan selam dikatakan lahir dari air dan roh, ya. Nah, berkat yang ketiga, saudara, ya. Berkat yang ketiga, ada 4 berkat yang saya catat hari ini di dalam. Oke, ini poin keempat, berkat yang keempat, Efesus 1 ayat 7. Ya. Berkat keempat, you are redeemed and you are forgiven in Christ. Engkau ditebus dalam Kristus dan engkau diampuni oleh Tuhan. Saudara, ini adalah berkat yang terbesar. Karena setiap orang berdosa, dia, apa yang terjadi, saudara? Dia dirantai iblis, dia dipenjara oleh iblis, menjadi captive, menjadi budak dosa. Dia dipenjara dan harus ditebus untuk dilepaskan, katakan amin. Tanpa penebusan, saudara, bagaimana yang terjadi? Mereka terikat. Sama juga seperti budak dalam perjanjian lama. Seorang budak ketika dia menjadi budak itu harus dilepaskan, karena ada perbudakan dalam perjanjian lama. Maka keluarganya harus membawa nilai untuk melepaskan yang diperbudak. Nilainya tidak murah, saudara. Kadang-kala kenapa diperbudak? Mungkin dia hutang dengan tuannya.
Nah, sehingga dia diperbudak. Nah, hutangnya menumpuk, lalu bersama istri anak-anak bekerja. Harus ditebus sudah. Tanpa tebusan, uang tebusan, dia tidak lepas. Makanya dalam perjanjian lama, keluarga yang mampu menebus keluarga yang sedang diperbudak, dirantai, diperbudak, itu diperlakukan tidak baik sudah. Lalu yang kedua, orang yang katakanlah firman Tuhan berkata yang ada di penjara itu perlu ditebus. Karena kesalahan di penjara sudah, maka yang tebus itu hanya bisa orang yang kuat ya. Nah, saudara, Efesus 1 ayat 7 sama-sama sekali kita baca. Sebab di dalam dia, hanya di dalam Kristus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Orang dunia belum tentu ada penebusan, maka itu ketika belum ditebus, bagaimana memasuk kerajaan surga? Masih terikat dengan dosa, masih terikat dengan iblis. Iblis berkata milikku. Tapi Tuhan menebus, saudara. Inilah kasih Tuhan yang mati di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa kita, menggantikan hukuman kita. Dia mati bagi dosa kita, supaya tujuannya kita boleh ditebus oleh darahnya yang tercurah, saudara ya. Darahnya memperdamaikan kita dengan Allah yang di surga, saudara. Maka itu dalam perjanjian lama, saudara, bahwa penebusan ini sangat penting. Dan penyucian, pendamaian itu selalu menggunakan darah ya. Biasanya dalam perjanjian lama menggunakan darah binatang untuk pendamaian dengan Allah ketika seorang berdosa. Bisa darah lembu, bisa darah domba, bisa juga binatang, katakanlah paling murah itu burung merpati, sudah kalau tidak mampu. Jadi membawa pengorbanan. Tapi Allah menyediakan pengorbanan bagi seluruh dunia. Putranya sendiri diutus sudah untuk menyelamatkan dunia yang terhilang, saudara ya. Penebusan adalah pembebasan. Katakan bersama saya, pembebasan ya. Orang budak itu sudah dia tidak bisa apa-apa. Tiap hari pagi sampai malam dia harus bekerja, besok pagi sampai malam. Ketika saudara mengalami pembebasan, itu sukacita yang luar biasa. Katakan amin. Bangsa Israel 400 tahun diperbudak, ketika lepas sudah dari Fir'aun, sukacitanya luar biasa. Makanya mereka menyanyi, saudara, ketika mereka seberang itu laut itu, mereka menyanyi, saudara, mereka bersukacita, saudara ya, karena bebas. Penebusan artinya pembebasan dari perbudakan, pembebasan bagi tawanan. Even the lawful captive shall be delivered. Jadi orang-orang yang dipenjara karena betul-betul dia sudah hukum salah, tidak bisa, saudara, harus tetap berada di penjara. Tapi Tuhan bisa tebus. Ada seorang saya kenal, saudara, sekarang sudah menjadi hamba Tuhan. Seringkali saya ceritakan, karena dia dulunya ada pembunuh bayaran yang suka penggal kepala orang. Saya kaget, saudara, saya waktu pelayanan dengan dia cerita latar belakang. Saya kalau potong orang seperti ayam, Pak Pastor. Waduh, kaget saya. Iya, latar belakang saya seperti itu, pembunuh, Pak. Tapi justru saya di penjara bertemu dengan Tuhan. Datanglah pendeta-pendeta seperti Bapak ini berkhotbah. Dan saya bertemu dengan Tuhan, saya menangis di penjara itu. Hukuman saya itu, saudara, dia menurut dia, hukuman dia bilang, hukuman dia tuh, Pak Pastor, dia bilang, seumur hidup. Bahkan itu, harusnya dia tadinya itu hukumannya mati, tapi diganti seumur hidup. Dan dia pikir seumur hidup dia berada di penjara. Tapi dia bilang, Tuhan, kalau kau bebaskan aku akan melayani seluruh penjara, aku akan beritakan Injil. Dan apa yang terjadi mendadak bisa Tuhan pertemukan dengan lawyer yang datang, sudah diuruskan segala sesuatu. Dia berdoa dengan cucuran air mata. Tuhan tebus keluar sekarang menjadi hamba Tuhan, sudah menikah dan diberkati punya anak. Saudara, kelihatan sesuatu yang tidak mungkin, itu mungkin bagi Allah kita. Tuhan sanggup membawa sukacita dalam hidupmu. Tuhan sanggup menghapus air matamu. Tuhan sanggup membebaskanmu dari jerat-jerat yang mengikatmu. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan sanggup membebaskanmu, katakan amin. Itulah sudah satu penebusan. Pengampunan dosa artinya hutang dosa, catatan dosa dihapuskan. Setiap kita punya catatan dosa. Tidak ada orang gak berdosa. Makanya ketika orang semua akan dihakimi Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan itu seperti screening, sudah. Nah, ini masuk nanti videonya, ini dari usia sekian sampai sekian dosanya catat semua. Kalau orang yang tidak dalam Tuhan, mau tidak mau sudah
dia dilempar ke tempat yang tidak baik itu. Tapi ketika kita ada darah Yesus, Tuhan berkata, ya Bapa, darahku menebus dia, sebab aku mengenal dia, sebab dia percaya kepadaku, dan dia adalah anakku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara, inilah berkat yang besar ketika kita boleh ditebus oleh Tuhan Yesus oleh darahnya. Pengampunan yang diberikan Allah bukan berdasarkan kelayakan manusia. Kita orang gak layak semua, namun karena kasih karunia, anugerah Allah itu berlimpah sehingga kita boleh ditebus. Katakan amin. Kita bukan orang yang layak, gak ada yang layak, saudara. Tapi Tuhan melayakkan kita, katakan amin. Karena hanya percaya, saudara. Maka firman Tuhan hari ini kita belajar mengenai penebusan. Next slide dalam firman Tuhan, ya. Dikatakan dalam the blood of Jesus sanctified. Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya saudara, mereka harus membawa korban kepada Tuhan dan disucikan dengan darah. Darah itu yang dipersembahkan nanti. Biasanya orang itu datang membawa domba, contohnya, lalu dia taruh tangannya di atas kepala domba itu. Dia mengaku dosanya, lalu disembelih domba itu. Lalu darahnya dia dipercikan ke mezbah itu, saudara, sebagai pendamaian bagi orang yang berdosa, dan supaya dia boleh disucikan. Alam roh, saudara, banknya, uangnya, banknotnya, currency-nya adalah darah. Nah, iblis itu tidak lihat apa, yang dia lihat itu darah kita. Itu yang dia mau, nyawa kita, saudara. Tapi Yesus, dia justru memberikan nyawanya bagi kita. Justru dia mencurahkan darahnya bagi kita, supaya kita ditebus dosanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. The devil is a sucker of blood. Tapi iblis itu dia menghisap darah manusia. Yesus mencurahkan darahnya. Ku tebus setiap anak-anakku. Hanya yang kudus yang dapat menebus orang yang berdosa, saudara. Inilah terjadilah pendamaian, keselamatan. Darahnya mengampuni dosa kita. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Darahnya menebus kita dari kuasa dosa dan iblis, sehingga kita tidak lagi diikat oleh kuasa dosa itu. Dibebaskan, ditebus, dibebaskan dari iblis yang mengikat manusia. Darahnya membebaskan kita. Darahnya membenarkan kita. Inilah anugerah Tuhan. Inilah blessing, saudara. Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Itu berkat rohani terbesar. Amin. Amin, saudara. Kalau saudara dapat mengerti itu, penebusan, pengampunan dosa, itu berkat terbesar. Kalau dosa kita sudah diampuni, selesai, tidak ada lagi dakwaan terhadapmu. Katakan amin. Masuklah ke dalam tempat disediakan sebelum dunia dijadikan, hai anak-anakku, ya. Baik hamba yang setia dan juga umat yang percaya kepada Tuhan. Yang poin keempat, saudara, bahwa 4 poin. Poin keempat, berkat keempat apa, saudara? Berkat rohani keempat, kita menerima penggenapan janji Allah. Katakan bersama saya, janji Allah. Yes. Kita menerima berkat penggenapan janji Allah. Apa itu penggenapan janji Allah dalam Efesus 1 ayat 11? Aku katakan, sama-sama kita baca sekali lagi. Di dalam, sekali lagi, di dalam, sekali lagi, di dalam, hanya di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Katakan amin. Hanya di dalam Kristus. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Ada janji Bapa bagi orang percaya. Janji Allah Bapa yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, janji Bapa, saudara. Supaya apa janji Allah itu, saudara? Di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14, janji Allah diberikan kepada orang percaya di dalam Kristus. Sekali lagi kita lihat di situ dalam Efesus 1 13 sampai 14. Luar biasa tulisan ini. Di dalam Dia, hanya di dalam Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Apa itu firman kebenaran? Injil keselamatan. Injil menyelamatkan semua orang percaya. Katakan amin. Ketika kamu mendengar, di dalam Dia, sekali lagi hanya di dalam Kristus. Ketika kamu percaya kepada Injil itu, katakan amin.
maka kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Ada meterai Roh Kudus yang menyertai kita. Saudara dikasih cincin DP oleh Tuhan bahwa engkau milik Tuhan. Ya, itu meterai Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Roh Kudus. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, katakan bersama-sama, jaminan. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hanya mereka yang dikatakan ada meterai Roh Kudus nanti akan masuk dalam pengangkatan. Katakan amin. Ada meterai loh Tuhan. Ada meterai ilahi, dan meterai ilahi itu adalah Roh Kudus. Amin, saudara. Maka buka hatimu untuk Roh Kudus. Minta Roh Kudus penuhi, pimpin kita. Ada meterai ilahi yang Tuhan berikan, bagian yang dijanjikan bagi orang percaya. This is a big blessing, saudara. Ya, dikatakan bahwa firman Tuhan berkata adalah berkat rohani yang sangat besar. Allah mau mencurahkan rohnya kepada kita. Kita tidak dapat mengerti Tuhan selain kita boleh menerima rohnya, baru kita akan memahami dia. Karena rohnya akan mengajar kita mengenai dia, saudara. Ya, untuk apa saudara menerima Roh Kudus? Next slide, saudara, kita akan selesaikan. Kita menerima meterai Roh Kudus yang adalah berkat rohani yang luar biasa. Kenapa, saudara? Poin pertama saya catat, ia memimpin kita dalam kebenaran. Ayatnya Yohanes 14 ayat 17. Buka. Tuhan menganugerahkan rohnya kepada kita, memimpin kita dalam kebenaran. Yuk sama-sama, siapa itu Roh Kudus? Yaitu, siapa dia? Roh kebenaran. Katakan bersama saya, roh kebenaran. Yes, the spirit of righteousness. Ya, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Dia memimpin kita dalam kebenaran. Katakan amin. Saudara tidak akan bisa hidup kebenaran dalam firman itu tanpa Roh Kudus. Amin. Manusia ini tersesat jalannya. Makanya Tuhan bilang, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku pergi kepada Bapa, tapi aku mengutus penolong yang lain yang menyertai kamu. Dia akan berada menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. That's God, the Holy Spirit. Roh Kudus bukan cuma pengaruh, saudara, bukan cuma kuasa, tapi dia adalah pribadi Allah, Trinitas, pribadi yang ketiga itu. Katakan amin. God, the Holy Spirit. You can talk to him. Kau bisa bicara dengan good morning Holy Spirit. Dia akan menyertaimu. Langsung engkau akan terima kuasa itu. Engkau akan terima hadiratnya melingkupi engkau. Haleluya. He wants you to talk with him. Allah mengutus rohnya supaya engkau berkomunikasi dengan rohnya. Dia diam di dalam kita. Kita silence. Kita nggak ngomong. Saudara yang rugi. Yang rugi bukan Roh Kudus. Kita yang rugi. Karena dia mau pimpin hidup saudara dalam kebenaran, dalam kekudusan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itulah berkat terbesar, katakan amin. Seperti saudara diberikan sesuatu, ya, mainan, tapi ada remote controlnya, Anda jalan Pak. Ya apa itu remote-nya baru jalan nih, uyo. Nah, harus gunakan Roh Kudus itu. Bicara sama dia, ya. Dia dikatakan sebagai roh kebenaran, saudara. Maka buka hatimu. You have to have a relation with the Holy Spirit. If not, you will never understand the Holy Ghost. Dia adalah pribadi yang dapat bicara. Saya mulai awal itu berbicara dengan Roh Kudus. Saya bisa pelepasan bukan karena hebat dan kuat saya, tapi karena Roh Allah, Roh Kudus yang menyertai, yang memimpin. Beri tepuk tangan bagi Roh Kudus. Haleluya. Ada satu kepekaan yang dia berikan, saudara. Langsung dia bisa bicara. Ada satu kepekaan, mimpi, penglihatan. Doa-doa kita bahkan dia sertai dan dia sempurnakan, saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana berdoa, bagaimana menyembah. Dia kasih hikmat dan pewahyuan, katakan amin. That's the Holy Spirit. Amin, saudara.
You are precious in the eyes of God. Katakan di sampingmu, kau berharga di mata Tuhan. Tuhan berikan berkat rohnya bagi kita. Katakan amin. Luar biasa saudara ya. Dia dikatakan roh yang dijanjikan itu. Ada satu berkat yang dijanjikan Allah mencurahkan rohnya kepada kita. Kembali lagi sudah ke slide tadi. Pertama, dia adalah memimpin kita dalam kebenaran. Yang kedua, ia adalah penolong yang setia. Menolong kita dalam kesesakan. Mungkin kita sedang ada masalah. Mungkin kita sedang bergumul. Mungkin kita mengalami beban berat, saudara. Tuhan sudah sediakan Roh Kudus menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16. Dia lemah lembut. Dia mendengar. Dia menyertai. Dia memimpin kita, saudara. Aku akan minta kepada Dia berasal dari Bapa, dari tempat Maha Tinggi. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Parakletos ya, penolong yang lain supaya ia menyertai kamu bukan sesaat, selama-lamanya sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. He is your helper. Kau gak perlu penolong yang lain, hanya Roh Kudus yang setia. Amin. Penolong yang lain dia tolong, tapi ada sesuatu yang harus kau berikan. Tapi Roh Kudus dia beri cuma-cuma. Karena dia mengasihi engkau. Dia mendekapmu. Dia menyayangimu. Dia tidak mau engkau terhilang. Dia menjagamu. Kalau dia tolong engkau, dia menjagamu. Kalau dia tolong engkau dalam setiap kesukaran, dalam setiap kesesakan, dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. You need that helper. Amin. Seringkali kita minta tolong sama manusia dan kau berakhir dengan dikecewakan. Karena kau lupa minta tolong kepada Roh Kudus. Amin. Yes. Seringkali kita hanya minta tolong kepada manusia. Manusia bisa mengecewakanmu. Seringkali kita hanya mengandalkan uang bisa habis. Tetapi ketika ada Roh Tuhan, saudara, semuanya indah. Katakan amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu yang dia berikan kepada kita. Yang berikutnya, saudara, slide tadi kembali. Ia menolong kita bagaimana Allah Roh Kudus disebut dengan Allah Roh Kudus. Ia menolong kita dalam berdoa. Kadang-kadang kita nggak mengerti bagaimana berdoa. Ia menolong kita dalam penyembahan. Ya, kalau kita mencatat berdoa dalam Roh, pray in the Spirit, worship in the Spirit, menyembah dalam Roh. Ia menolong kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Amin. Langsung connect, menghampiri Allah itu sendiri. Ia memberi hikmat, dia memberi pewahyuan. Itu cara Roh Kudus menolong kita sehingga ada hikmat. Ketika kita mulai bekerja, ketika kita menghadapi seseorang, tiba-tiba ada hikmat. Silence, jangan banyak bicara. Begini, begini. Begini. Ya. Perhatikan, yang ketiga, saudara, ketika Roh Kudus diutus kepada kita sebagai berkat yang terbesar, ia menghibur kita karena dia adalah penghibur dan ia menguatkan kita. Yohanes 14 ayat 26, tampilkan sekali lagi di layar. Yohanes 14 ayat 26. Kau kaya secara rohani, saudara. You are spiritually very rich if you understand this. Tetapi penghibur, siapa penghibur itu? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Dari Bapa loh, in the highest spirit is the spirit of Heavenly Father. Dalam namaku, hanya di dalam nama Yesus, Roh Kudus turun. Katakan amin. Aksesnya dalam nama Yesus, saudara. Dialah yang akan mengajarkanmu segala sesuatu, yaitu firman. Seringkali kita baca firman, kita bingung, baca 2-3 kali tidak akan ngerti-ngerti. Tapi ketika Roh Kudus menyertai, dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengingatkan kamu akan firman itu semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakan amin. Tiba-tiba saudara berhadapan dengan orang-orang Mona, tiba-tiba diingati, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu Roh Kudus. Amin. Mulut saudara ditahan, udah gak usah dibalas. Itu Roh Kudus. Coba manusia lama, selesai saudara. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada penguasaan. Ampuni saja. Ada Roh Kudus, kita diberi hikmat, diberi pewahyuan, dia menguatkan kita. Dia sebagai penghibur. Tentu dia menghibur ketika orang bisa mengalami kesusahan. Kita masih di dunia, ya, mungkin kehilangan
keluarga atau kehilangan sesuatu, itu bisa mengalami kesusahan. Sehingga Roh Kudus hibur, Dia menguatkan kita, saudara. Ya, sebagai penolong yang baik, ya, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa kita adalah orang diberkati Tuhan. Next, ya, yang terakhir, saudara, Ia memberi kuasa kepada kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. How your soul rich spiritually. Berkat rohani itu berasal dari Bapa, berasal dari surga, termasuk kita menerima anugerah keselamatan, dipilih, dikuduskan, menerima Roh Kudus. Itu luar biasa, katakan amin. Itu berkat yang kekal, saudara. Kamu akan menerima, apa dikatakan? Kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tuhan akan pakai saudara sampai ujung bumi. Walaupun kau nggak bisa bahasa mereka, Roh Kudus akan menyempurnakan dengan tanda-tanda mujizat dan kuasa. Roh Kudus akan menyertai. Beri tepuk tangan Maria, katakan amin. Engkau menerima kuasa mengalahkan setan. Engkau menerima kuasa menyembuhkan orang sakit. Engkau menerima kuasa bersaksi mengenai Kristus, mengaku Yesus di depan umum tanpa rasa malu, katakan amin. Engkau menerima kuasa keberanian untuk memberitakan Injil, karena hanya dalam Injil Kristus ada keselamatan, anugerah terbesar. Beri tepuk tangan yang dia lagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kita sudah belajar mengenai berkat rohani yang tersimpan di surga, yang sudah disingkapkan. Bahwa kita di dalam Kristus adalah orang-orang yang kaya secara rohani. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, bahwa mengikut Engkau kami memiliki kekayaan rohani. Haleluya. Amin.